Semuanya, perkenalkan nama saya Yonatan. Saya akan membuat video penjelasan tentang dimensi 3. Oke, kita akan sekarang mengerjakan soal yang pertama. Nah, gambarkan sembarangan kubus PQRTS VUW, kemudian tentukan hal berikut. Yang A itu rusuk kubus yang bersilangan dengan PR. Nah, cara mengerjakan soal yang A ini itu gampang sekali ya. Nah, kita harus mesti tahu dulu PR-nya itu di mana, garis PR. Kita letak di sini ya. Nah, kan ini ada garis PR. Nah, pertanyaannya itu rusuk kubus yang bersilangan dengan PR. Jadi ini caranya adalah kita harus cari garis mana yang tidak bersentuhan dengan P dan R. Ya, misalkan nih QR, dia kan bersentuhan dengan PR atau PQ. Nah, kita cari garis yang benar-benar tidak bersentuhan dengan PR. Misalkan seperti UT ya, UT atau SW juga bisa ya, SW atau TU. Karena apa? Kenapa ini? Karena ya garis VT, SW dan TU itu tidak bersentuhan garis PR. Nah, kalau bersentuhan dengan garis PR itu artinya dia berpotongan dengan garis tersebut ya, seperti PR dengan RV gitu. Nah, untuk mengerjakan soal yang B, jadi ini soal yang A ya. Nah, ini jawabannya A. Nah, untuk mengerjakan soal yang B itu kita harus tahu bidang TUVW-nya tuh di mana. Nah, ini T, U, T, U, V dan W. Berarti di sini ya. Nah, kita mau cari tahu garis yang terletak pada bidang TUVW. Nah, jadi garis yang ada terletak di bidang TUVW itu apa aja? Ya, TU, UV, VW, dan WT. Itu aja. Nah, untuk yang C, rusuk kubus yang sejajar dengan PRVT. Nah, PRVT kan di sini ya kan bidangnya. PRVT. Nah, kita harus cari garis yang mana yang sejajar, seperti PR dengan VT atau ya PT dengan VR. Kenapa? Karena ini dan ini tuh sama. Begitu pula dengan ini atau ini gitu. Selanjutnya untuk soal nomor 2, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm, jarak titik F ke diagonal AC adalah. Nah, pertama-tama kita bikin aja dulu segitiga FAC ya. Nah, dia kan membentuk segitiga nih. Setelah itu dia tanya jarak titik F ke AC. Nah, berarti kita akan proyeksikan dari F ke sini sehingga membentuk suatu titik ya, kita misalkan F aksen lah ya. Nah, setelah itu kita hitung ya garis AF itu berapa. Nah, AF itu kan diagonal, berarti kita kalikan aja A kali akar 2. Jadi AF itu adalah 10 akar 2. Terus FC pun juga diagonal, garis diagonal, jadi 10 akar 2. Nah, sedangkan AC itu adalah 10 akar 2. Karena ya sama seperti garis AF dengan FC. Setelah itu, nah, kita bagi 2. Ya, ini kita bagi 2 sehingga menjadi 5 akar 2. Kenapa kita bagi 2? Karena ya kita akan membentuk segitiga siku-siku di sini. Ya, segitiga siku-siku di sini kita akan mau cari garis F aksen. Nah, untuk mencarinya itu adalah ya sudah kita masukkan saja. F aksen itu adalah AF kuadrat dikurang dari AF aksen. Nah, AF-nya itu berapa? 10 akar 2. Sedangkan AF aksen itu adalah 5 akar 2. Ini kita kuadratkan. Terus
Jadinya itu 200 dikurang 50, sehingga dapatlah 100 akar dari 150. Nah, akar dari 150 itu adalah 5 akar 6. Ini dia jawabannya adalah 5 akar 6. Diketahui kubus PQRSTUVW dengan R sama dengan 6 cm. Nah, jarak dari S ke diagonal PV itu adalah, untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita gambar dulu segitiga SPV ya, atau di sini ya kita gambar dulu. Ya, terus kita akan memproyeksikan dari S ke sini, ya dari S ke sini, hingga membentuk titik yang bernama S aksen. Oke, setelah itu kita tinjau panjang dari SP-nya itu adalah 6 cm. Nah, panjang dari SP-nya itu kan diagonal bidang. Nah, jadi menjadi 6 akar 2, sedangkan PV itu diagonal doang, yang dimana kita akan mengkalikannya dengan akar 3, sehingga menjadi 6 akar 3. Setelah itu tinggal kita masukkan rumus L1 sama dengan L2 itu sama dengan 6 kali 6 akar 2 sama dengan S aksen dikali 6 akar 3. Yang mana kita bisa coret ini ya 6 ya. 6 bisa kita coret sehingga menjadi 6 kali akar 2 sama dengan SS dikali akar 3. Nah, 6 dikali akar 2. Nah, ini akar 3-nya kita pindah menjadi bagi akar 3 sama dengan SS aksen. Nah, SS aksennya itu adalah 6 dibagi 3 dikali akar 2 dikali akar 3 itu sama dengan 2 akar 6. Jadi jawabannya itu adalah 2 akar 6. Untuk soal nomor 4 itu diketahui sebuah ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. Jarak titik C ke bidang AFH itu adalah, nah, pertama-tama kita gambar dulu ya segitiga AFH ya. Setelah itu kita masukkan rumus dari C ke AFA. Nah, rumusnya itu adalah 2/3 dikali diagonal ruang. Nah, diagonal ruangnya itu ya kita kalikan dengan akar 3. Nah, rusuknya itu kan 4 cm. Jadi kita tinggal 2/3 dikali 4 akar 3. Jadi hasilnya itu adalah 8/3 akar 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Diketahui limas beraturan TABCD dengan ABCD adalah persegi 4 dengan AB sama dengan 4 cm dan TA itu 6 cm. Jarak titik C ke garis AT itu adalah, pertama-tama kita tinjau dulu ya ACT, sehingga mereka kan membentuk segitiga AC dan T. Lalu kita tarik keluar segitiganya. Nah, C-nya nah pertanyaannya tuh jarak titik dari C ke AT. Nah, kita akan memproyeksikan dari titik C ke sini sehingga membentuk titik C aksen. Dan jika kita tarik keluar segitiganya, nah kita bisa memproyeksikan ya dari C ke sini menjadi C aksen supaya lebih mudah kita visualisasikan. Oke, sekarang pertanyaannya lah, nah setelah itu kita akan mencari dulu panjang dari garis AC itu berapa. Nah, A dari A ke C ini kan diagonal bidang ya kan,
sehingga jarak dari titik A ke titik C itu adalah 4 akar 2. Sedangkan jarak A ke T itu sudah diketahui soal 6 cm. Jarak dari C ke T itu juga 6 cm ya. Nah, setelah itu kita bentuk segitiga lagi, T A C. Nah, ini kan 4 akar 2, ini 6 cm, ini 6 cm. Nah, ini kita bagi 2 menjadi 2 akar 2. Nah, kita langsung masukin rumusnya, rumus Pythagoras. Ini kita misalkan T aksen lah ya. Ini T aksen sama dengan akar dari 6 kuadrat dikurang dari 2 akar 2 kuadrat, sama dengan 36 dikurang 8 sama dengan akar dari 24. Nah, akar dari 24 itu adalah ini 28 ya, salah. Ini 28. Nah, akar dari 28 itu adalah 2 akar 7. Selanjutnya kita langsung masukin rumusnya, L1 sama dengan L2. Ya. Jadi TT aksen dikali 4 akar 2 sama dengan C aksen dikali 6. TT aksennya berapa? 2 akar 7 dikali 4 akar 2 sama dengan CC aksen dikali 6. Nah, mana yang bisa dicoret? Kita coret lah. 2 sama 6. Jadi ini 3. Ini habis. Jadi saya lanjut di sini ya. 4 akar 14 sama dengan CC aksen dikali 3. Nah, maka CC aksennya itu adalah 4/3 akar 14. Pada bidang TABC diketahui ABC itu segitiga sama sisi. Rusuk TA itu tegak lurus dengan bidang alas. Jika panjang rusuk alas itu 10 cm dan tinggi 15 cm, maka jarak dari titik A ke bidang TBC adalah berapa cm? Nah, pertama-tama kita gambar dulu ya 5 segitiganya. Nah, rusuk TA itu tegak lurus dengan bidang alas. Berarti ini alasnya ya. Alasnya ABC. Nah, dia bilang tegak lurusnya tuh dengan rusuk AT. Berarti ini TAB. Nah, TAB itu ialah segitiga siku-siku. Nah, yang siku-sikunya tuh berada di titik A. Nah, pertama-tama kita tinjau dulu garis TC itu berapa ya. Nah, untuk mencari TC itu ya sama dengan akar dari TA kuadrat tambah AC kuadrat. Itu sama dengan 15 kuadrat tambah 10 kuadrat di akar sama dengan 5 akar 13. Ya, kita langsung saja. Nah, setelah itu kita tinjau garis TB. TB itu akar dari TA dikurang TA kuadrat ditambah AB kuadrat. Sama juga ya, 15 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Itu sama dengan 5 akar 13. Selanjutnya kita tinjau ya TP. Garis TP itu sama dengan TC dikurang CP kurang CP kuadrat. TC kuadrat dikurang CP kuadrat ya. Nah, itu 325 dikurang 25 sama dengan 10 akar 3. Sedangkan ya kita tinjau lagi AP.
itu sama dengan AB kuadrat kurang BP kuadrat sama dengan 100 dikurang 25 sama dengan akar dari 75. Akar dari 75 itu 5 akar 3. Setelah kita mendapatkan garis-garis ini, ya tinggal kita masukinlah rumus L1 sama dengan L2. Ya, L1 nya itu berapa? Ya gak usah kita taruh seperdua karena ujung-ujungnya nanti bakalan dicoret dengan L2. Jadi kita masukin ya 15 dikali 5 akar 3 sama dengan 10 akar 3 dikali A aksen. Oke. Kita coret mana yang bisa dicoret. 5 dengan 10 coret menjadi 2 ya. 3 kita bisa coret akar 3 ya maksudnya. Nah, 15 sama dengan 2 dikali A aksen. Jadi A aksennya itu adalah 7,5. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 7 ya. Diketahui kubus ABCD dengan R sama dengan 4 cm. P-nya itu di titik tengah EH. Berarti P-nya di sini ya. Maka jarak P ke CF itu berapa? Jarak P ke CF. Ini P CF. Ini CF ada di sini. Berarti kita tarik kayak gini ya. Kira-kira. Nah, ketika kita keluarkan segitiganya kira-kira menjadi seperti ini. Ini P, ini C, ini F. Ini kita proyeksikan dan kita misalkan titik ini menjadi P aksen. Oke. Nah, untuk mencari PF, nah, PF itu ya sama dengan akar dari PC kuadrat ditambah CF kuadrat. Ya, hasilnya itu adalah 2 akar 5 PC. Selanjutnya kita tinjau garis PC. Kita bakal mencari berapa panjangnya ya. Nah, PC itu adalah ya akar dari PE kuadrat ditambah EC kuadrat sama dengan A. C kuadrat sama dengan 6 cm. Terus kita tinjau lagi ya CF. Ya, CF itu gimana ya kita carinya? Caranya ya CB kuadrat ditambah BF kuadrat sama dengan 4 akar 2. Ya, ini diagonal bidang ya. Jadi kita kalikan akar 2 seperti biasanya. Selanjutnya tuh kita masukin saja rumus PC kuadrat sama dengan CF kuadrat ditambah PF kuadrat dikurang 2 CF PF cos F. Nah, PC nya tuh berapa? Kita tulis 36 sama dengan 16 ya dikali 2 ditambah 4 kali 5 oke dikurang 2 kali CF PF cos F.
jadinya 4 akar 10 sama dengan 4 akar 10 dikali cos F sama dengan 4. Maka cos F nya itu adalah akar 10 dibagi 10. Oke, lalu kita buat segitiga siku-siku X 10 akar 10 ya. Cos itu kan depan per samping, cos itu depan per miring ya. Nah, depannya itu akar 10, sedangkan miringnya itu 10. Jadi untuk mencari X nya gimana? Maka X nya itu sama dengan akar dari 10 kuadrat ya, dikurang akar dari 10 dikuadrat, sama dengan 100 dikurang 10 sama dengan 90. Kita langsung tulis 3 akar 10. Nah, selanjutnya kita masukin rumus, yaitu sin F sama dengan 3 akar 10 dibagi 10. Nah, sin F, maka PP aksen dibagi 2 akar 5 sama dengan 3 akar 10 per 10. Maka hasilnya itu 3 per akar 50 per 5 sama dengan PP aksen. Jadi hasilnya ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm, T adalah titik tengah garis AE, dan S adalah perpotongan garis antara AC dengan BD. Jarak T ke GS itu adalah, pertama-tama kita gambar dulu ya segitiga dari TGS. Kira-kira seperti ini. Ini T, titik T, ini G, ini S. Kemudian kita proyeksikan sehingga membentuk titik T aksen. Nah, pertama-tama kita tinjau dulu garis TG. Nah, untuk mencarinya tuh adalah TG sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 8 akar 2 dikuadratkan sama dengan 16 ditambah dari 128 sama dengan 144 sama dengan 12 ya. Maka TG nya itu adalah 12 cm. Terus kita tinjau GS, garis GS sama dengan akar dari 4 akar 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat itu sama dengan 32 tambah 64 sama dengan akar dari 98 atau 4 akar 6. Oke. Kemudian kita tinjau garis TS juga. Itu sama dengan 4 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 32 tambah 16 itu 4 akar 3. Lalu kita masukkan rumus L1 sama dengan L2. Itu 4 akar 3 dikali 12 sama dengan 4 akar 6 kali T aksen. Maka T aksennya itu sama dengan 6 akar 2. Oke, lanjut nomor 9. Diketahui kubus ABCD EFG H dengan panjang rusuk 4 cm. Titik P adalah tipot dari AH dan ED, dan titik Q adalah tipot dari FH dengan EG. Jarak titik B dengan garis PQ adalah, pertama-tama kita cari dulu ya titik P nya itu berada di mana. Dia tuh ada di tipot antara AH dengan ED. Oke, kita cari garis AH nya mana ya. Oke, AH dengan ED, berarti titik P nya ada di sini. Sedangkan titik Q nya tuh ada di tipot antara FH dengan EG. FH dengan EG, berarti di sini. Oke, maka dia tanya jarak titik B dengan garis PQ. Berarti kita tarik ya, kita hubungkan sehingga menjadi seperti ini ya. Oke, jadi titik B ke garis PQ kita proyeksikan
sehingga menghasilkan titik B aksen. Nah, lalu kita keluarkan segitiganya. Kita keluarkan segitiganya. Ini B, ini P, ini Q. Ini B aksen. Nah, kita akan mencari PQ-nya dulu ya. Garis PQ-nya tuh caranya akar dari P0 kuadrat ditambah 0Q kuadrat itu sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 2 akar 2. Terus PB-nya kita tinjau garis PB itu sama dengan 2 akar 2 dikuadratkan ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 24 itu 2 akar 6. Nah, kita akan tinjau lagi garis B aksennya itu sama dengan 2 akar 6 dikurang dari akar 2 kuadrat itu sama dengan 24 dikurang 2 sama dengan 22. Jadi hasil dari B aksennya itu adalah akar dari 22. Ke soal nomor 10, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk ACM, jarak C ke AFH. Oke, ini sama ya kayak tadi soal nomor 4, kita masukin saja rumusnya. Jarak dari C ke AFH sama dengan 2/3 dikali diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu apa? Rusuk dikali akar 3. Oke. Maka 2/3 dikali A akar 3. Karena rusuknya A, maka ini A ya, dikali akar 3. Itu sama dengan 2/3 akar 3. Jadi hasilnya seperti ini ya. Terima kasih.